Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk hikmat, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, serta berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Saudara dikasih Tuhan, suatu kali seorang suami pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu merawat bayimu?" Hukum mengatakan bahwa kamu harus merawatnya. Sang istri dengan lembut menggendong bayinya dan menjawab, "Saya tidak membutuhkan aturan hukum untuk membuat saya merawat bayi saya. Karena saya pasti akan merawatnya, sebab saya mencintainya." Seorang ibu yang mencintai anaknya tidak perlu dipaksa dengan aturan hukum apapun untuk merawat dan memelihara anaknya. Ia pasti akan melakukannya karena cinta. Dalam Kejadian 29 ayat 20 ini tertulis, "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel." Cinta membuat Yakub bekerja dengan giat, selalu bersemangat dan tidak putus asa dalam proses waktu. Karena cinta, Yakub sabar menantikan saatnya untuk menikahi Rahel. Karena cinta, Yakub mau berkorban. Karena cinta, Yakub tidak perlu dipaksa untuk bekerja. Pekerjaannya itu seolah terasa seperti beberapa hari saja. Karena cinta, Yakub menjalani pekerjaannya bukan sebagai beban, tapi dijalani dengan penuh sukacita. Dalam hidup ini, kalau ada cinta, maka segala sesuatu akan terasa tidak berat. Cinta akan membuat kita pantang menyerah. Cinta akan membuat kita bersukacita. Cinta yang sejati akan membuat kita tidak terburu nafsu, tapi menguasai diri meskipun harus melalui proses waktu. Saudara dikasih Tuhan, dari sebuah ayat yang sederhana ini, kita belajar tentang 3 hal mengenai cinta atau kasih terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Yang pertama adalah cinta atau kasih mau berkorban. Bekerja selama 7 tahun tanpa bayaran apapun dijalani oleh Yakub demi cintanya kepada Rahel. Apapun saudara dalam hidup ini, kalau sudah cinta, pasti akan rela dijalani, bahkan dikorbankan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 tertulis, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Cinta Tuhan kepada kita manusia membuatnya turun dari sorga. Ia datang dan mau berkorban bagi saudara dan saya. Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, kita pasti dengan rela mau berkorban bagi Tuhan. Yang kedua, cinta itu sabar. Yakub tidak terburu nafsu dalam cintanya kepada Rahel,
tapi ia sabar menjalani waktu 7 tahun untuk bekerja. Anak-anak muda, sabarlah dalam menunggu waktu. Cinta sejati itu berarti dapat menanti dengan tekun sampai waktunya tiba. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 tertulis, kasih itu sabar. Kasih kepada Tuhan akan membuat kita sabar dalam menantikan janjinya, sabar dalam menjalani proses, sabar dalam pembentukan, sabar dalam setiap keadaan. Yang ketiga, cinta itu taat. Aturan bekerja selama 7 tahun tidak membuat Yakub merasa itu sebagai beban, tapi ia menjalaninya dengan penuh semangat dan sukacita dalam ketaatan karena cinta. Orang kalau sudah cinta pasti akan taat. Alangkah indahnya bila kita bersikap demikian kepada Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan karena cinta kasih kepadanya, bukan karena rasa takut dan beban akan perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara dikasihi Tuhan, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan terindikasi dari bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan. Adakah kita mau berkorban, sabar, dan taat kepadanya? Ataukah kita bersikap yang sebaliknya? Mari kita koreksi diri kita pribadi. Sudahkah kita sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita? Wujudkanlah cinta kasih kita kepada Tuhan itu terhadap sesama kita juga, dengan mengasihi sebagaimana Tuhan telah mencintai dan mengasihi kita dengan cinta kasih yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang membuka mata rohani kami, memberikan kami pengertian akan cinta kasih yang sungguh kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Kami mohon tuntunan dan kekuatan-Mu Tuhan, supaya sungguh kami mau berkorban, kami sabar dan taat kepadamu, dilandasi karena cinta kasih kami kepadamu. Bukan karena terpaksa, bukan karena rasa takut yang membuat kami terbebani dalam melakukan perintah-Mu, tapi karena cinta kasih kepadamu, sehingga kami melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita, tanpa merasa itu sebagai beban dalam hidup kami. Kami mau berkorban karena cinta kasih kepadamu, dan kami mau sabar dalam setiap proses dan keadaan yang kami jalani. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian demi pengertian yang benar untuk kami jalani hidup ini dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami hadapi masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan pertolongan-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!